Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam petani kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit semua. Mengapa kita menyebut-nyebut kelapa sawit yang merupakan komoditas andalan Indonesia? Karena beberapa tahun ini menyumbang devisa yang besar, bahkan yang terbesar. Kelapa sawit bukan asli Indonesia. Meskipun demikian tadi kami sampaikan tanaman ini memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Namun demikian ya itu tidak mudah untuk mencapai prestasi yang demikian karena menghadapi tantangan. Tantangan itu berupa black campaign. Jadi banyak yang disampaikan tapi tidak benar. Jadi tanaman yang berprestasi ini ternyata didiskriminasi, disalahkan. Tanaman kok salah, ditanam di sini juga salah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan apa sih black campaign, bedanya dengan negatif campaign, kemudian sejarahnya bagaimana dari dulu kok kena tuduh terus ini tanaman kelapa sawit ini. Bagaimana faktanya yang sebenarnya itu duduk persoalannya di mana? Kita datangkan ahlinya, itu peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Medan, PT RPN, yaitu Ibu Rizky Amalia, untuk bisa menjelaskan ini semua. Waktu berikutnya kami serahkan ke Bu Amel. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dibilang ahli juga masih sama-sama belajar ya Pak ya. Namun kalau mungkin kami di Sosek hanya mendapatkan informasi lebih banyak lah mengenai black campaign kelapa sawit ini. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang black campaign kelapa sawit sendiri itu tidak ada habisnya ya Pak ya. Jadi dari zaman dahulu mungkin bisa di screen share Pak. Mohon maaf. Jadi sebenarnya black campaign kelapa sawit ini bukan hal yang baru gitu. Ya. Nampak kan, Pak? Ya. Kelihatan Pak. Jadi di sini mungkin saya akan ada pemaparan sedikit sebenarnya apa sih itu black campaign, kemudian bedanya dengan negatif campaign itu apa gitu, kemudian apa sih black campaign minyak sawit yang selama ini beredar di luar seperti itu, kemudian nanti kita di penutup juga sebaiknya ini bagaimana menghadapi black campaign minyak sawit ini. Selanjutnya Pak. Jadi yang tadi black campaign sendiri bedanya dengan negatif campaign itu adalah kalau black campaign itu jadi campaign sendiri kalau misalnya kita biasanya campaign identik dengan pemilu ya Pak ya. Jadi ini selain itu sebenarnya di luar sana sudah banyak beredar kampanye-kampanye yang menyebarkan informasi berbagai hal. Jadi kampanye sendiri itu ada kampanye positif, kampanye negatif, maupun black campaign itu sendiri. Nah, black campaign ini merupakan kegiatan kampanye dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Nah, jadi kenapa kita hoax, Pak. Ya apalagi sekarang banyak beredar informasi itu cepat sekali ya Pak melalui sosial media gitu. Detik ini suatu kegiatan terjadi, nanti bisa beberapa jam atau beberapa menit kemudian tuh bisa langsung viral seperti itu gitu. Jadi kemudian negatif campaign itu kegiatan kampanye dengan menonjolkan sisi negatif yang didukung oleh fakta. Nah ini mungkin bedanya. Kalau yang satu hoax, yang satu fakta tapi faktanya fakta negatif seperti itu, yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Iya kan Mbak, tapi kan disampaikan yang negatif saja. Iya, yang ditonjolkan.
Ya benar sekali seperti itu. Jadi sama-sama merugikan sebenarnya gitu. Cuma Iya. black campaign ini bersifat lebih merugikan ya gitu karena tadi itu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kapan sih dimulai black campaign dari minyak sawit sendiri? Nah, kita sebutnya black campaign karena itu tadi Pak tidak sesuai dengan banyak isu-isu negatif sawit itu yang tidak sesuai dengan faktanya itu sendiri itu. Black campaign sendiri bukan hal yang baru ya dari minyak sawit itu sudah dimulai sejak tahun 1980-an seperti itu. Jadi itu dimulai dari tahun 1986 dengan surat protes dari ASA atau American Soybean Association kepada pemerintah US berjudul Fat Fighter Kit. Nah, itu ada pernyataan bahwa sawit ini diidentikan dengan highly saturated tropical fats, seperti palm oil dan coconut oil yang tidak hanya mencuri pasar dari minyak kedelai. Jadi US sendiri sebagai salah satu produsen minyak kedelai terbesar ya. Kemudian but a threat to consumer health. Jadi juga merupakan ancaman bagi kesehatan konsumen. Jadi seperti itu. Jadi black campaign pertama kali terhadap sawit itu yang diangkat adalah isu kesehatan. Oh, Karena pada waktu itu mayoritas minyak sawit juga masih digunakan di sektor food ya Pak ya. nah, Gitu. Kemudian selanjutnya di tahun yang sama CSPA sendiri itu atau Center for Science in the Public Interest di USA mengeluarkan statement tropical oil baik itu palm oil, coconut oil, and palm kernel oil are rich in artery clogging fat atau menyumbat pembuluh arteri seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kampanye anti tropical oil besar-besaran dilakukan di berbagai media. Nah, akibatnya minyak sawit sendiri ini sangat ditakuti ya gitu. Jadi dianggap suatu hal yang identik dengan hal yang tidak sehat dan hampir di-ban oleh USA seperti itu. padahal akhir-akhir ini kan Mbak banyak penelitian menyebutkan bahwa apa ya minyak sawit itu juga untuk apa loh apa imuno apa itu loh meningkatkan kekebalan Ya, tubuh, stunting, meningkatkan kekebalan tubuh seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi ya sebenarnya ya black campaign ini juga mendorong itu ya memang harus dibalas lagi dengan ilmu pengetahuan itu ya Pak ya dengan fakta lagi melalui riset. Nah, selanjutnya apa saja sih orang tuh makin kreatif Pak untuk mengkampanyekan isu-isu negatif sawit gitu. Ada dari kesehatan, kemudian look atau air look kaitannya dengan lingkungan, kemudian karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, kemudian isu pekerja anak, kemudian tentang biodiversity, penyebab gas rumah kaca, kemudian isu deforestasi, kemudian isu sawit rakus air, kemudian tadi itu selain isu kesehatan juga cheap oil, jadi karena minyak sawit ini murah diidentikan dengan murahan seperti itu. Nah, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ini Mbak ini sorry ini ada look I look ini mungkin ada yang tanya itu land ya, ya change. land use change dan indirect land use change Pak. Jadi itu isu sawit kaitannya dengan perubahan itu ya tutup lahan gitulah penyebab kaitannya dengan deforestasi itu gitu. Jadi perubahan identik bahwa lahan sawit itu berasal dari kawasan hutan lah seperti itu. Padahal kan kita faktanya nanti kita ungkap. Ya padahal belum tentu oh ya Belum. padahal dari apa dari padi ke misalnya ya dari ini ke ganti ke ini padahal belum tentu sawit belum tentu Iya, bisa benar sekali. teman kan gitu. Iya. Ini Oh, mungkin kita bahas satu persatu ya, Pak ya. ini bahas lagi toh. Oh iya iya iya. Ya, Ya. jadi untuk isu kesehatan sendiri, nah tadi kaitannya dengan saturated fatty acid atau SAFA dan cheap oil. Jadi gosipnya Iya. ini yang beredar di luaran adalah sawit itu tidak sehat, mengandung asam lemak jenuh gitu, saturated fatty acid gitu yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, faktanya kandungan minyak sawit itu sendiri memiliki proporsi asam lemak jenuh dan tidak jenuh yang seimbang.
mohon maaf itu ada typo-nya. Kemudian kandungan vitamin A sendiri pada minyak sawit lebih banyak dibandingkan dengan sumber vitamin A lainnya. Nah, jadi itu ada tabel kandungan vitamin A dari beberapa bahan makanan tuh termasuk minyak sawit sendiri, baik minyak sawit merah maupun CPO itu memiliki kadar vitamin A yang paling tinggi dibandingkan jeruk, pisang, tomat ataupun wortel seperti itu, Pak. Jadi 5.000 minyak sawit ya, merah. benar. Jadi sekarang sawit pun sudah banyak digunakan dalam suplemen-suplemen gitu Pak yang mengandung vitamin A gitu bahannya. Kemudian minyak sawit sendiri memiliki kandungan vitamin E lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Nah, jadi makanya mungkin dia sering dibully ya Pak, karena keunggulannya sendiri. Karena yang lain mungkin pada takut nih, karena sawit sendiri tuh banyak keunggulannya, di antara ini vitamin E-nya lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, baik itu soybean, rapeseed maupun sunflower. Kemudian minyak sawit tidak mengandung asam lemak trans atau free trans fatty acid, ini juga telah dibuktikan oleh penelitian. Dan minyak sawit juga kaya akan asam lemak esensial yang penting bagi tubuh. Nah, oleat, inolat, dan linolenat. Makanya sekarang itu sawit itu salah satu penelitiannya PPKS juga ya Pak mengenai stunting ya. Jadi itu kalau misalnya kita lihat juga beberapa susu formula juga kandungannya itu ada kandungan minyak sawitnya seperti itu karena mengandung tadi asam oleat, linoleat dan linoleat. Jadi itu hampir menyerupai ASI atau air susu ibu seperti itu Pak. Ya. Berikutnya ya Mbak ya. Kemudian nah, ini kaitannya dengan isu lingkungan ini, salah satu yang paling banyak, Pak. Itu kaitannya dengan sawit penyebab deforestasi lah, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kemudian emisi gas rumah kaca. Nah, deforestasi ini pun kaitannya dengan land use change atau indirect land use change atau LUP dan ILUP itu. Gitu. Kemudian faktanya adalah kalau misalnya dibilang sawit ini pemicu deforestasi global. Nah, sebenarnya pemicu deforestasi global yang terbesar adalah ekspansi ranch sapi, khususnya di Amerika Selatan maupun kebakaran. Nah, kemudian ada juga ekspansi kebun soybean, ekspansi kebun jagung dan tebu, kemudian ekspansi perkebunan kelapa sawit dunia itu hanya 2,3%. Itu menurut penelitian yang data yang dihimpun sebelumnya ya Pak oleh PASPI di tahun 2017. Jadi sebenarnya memang itu juga sudah fakta yang sudah umum sih kita ketahui bahwa peternak ranch sapi itu menimbulkan pembukaan lahan besar-besaran apalagi di daerah Amerika ya seperti itu Pak, karena ekspornya juga terbesar ke sapi di dunia itu di wilayah Amerika. Kemudian tutupan lahan paling dominan yang berubah ke perkebunan kelapa sawit itu, nah ini kalau dibilang sawit itu asalnya dari hutan, nah padahal mayoritas itu adalah berasal dari semak belukar gitu atau lahan terlantar atau yang tadinya karena masih sebenarnya kita tuh masih berdebat sih Pak pengertian hutan itu apa atau deforestasi itu apa gitu. Mungkin kalau di Indonesia sebenarnya ada 23 tipe tutupan lahan dari hutan sampai semak belukar dan namun di luar negeri itu berbeda lagi. Mungkin di luar negeri itu melihat semak belukar itu sudah hutan ya. Untuk negara-negara yang mungkin jarang hutannya gitu Pak. Padahal kita di sini yang namanya kita hutan ya beneran hutan gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi dianggapnya sawit itu penyebab deforestasi di hutan, padahal itu sebenarnya semak belukar. Kemudian kebakaran hutan terbesar terjadi di negara-negara non produsen sawit. Nah kalau misalnya kita lihat data luas kebakaran hutan sendiri itu paling besar di negara-negara non produsen. Nah, itu ada datanya baik itu di Amerika Serikat, kemudian Eropa, Rusia. Di Australia pun kebakaran itu. Iya, padahal nggak ada sawitnya kan, Pak. Di Eropa itu ada itu kebakaran.
Di Israel ada itu, di Amerika lagi ya. Iya, tapi balik lagi nuduhnya sawit-sawit gitu, padahal kan tidak ya Pak, seperti itu. Kemudian kalau dibilang sawit penyebab emiter sumber emiter tertinggi, nah kenyataannya dari sekian banyak negara emiter dunia tuh Indonesia tuh bukan salah satunya gitu. Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit bukan merupakan sumber emisi terbesar di dunia. Nah, sebenarnya emisi itu kan terjadi tuh awalnya karena revolusi industri besar-besaran ya Pak ya. Ya ada pabrik, ada mobil, Iya, ya gitu. ya bisa kita lihat sendiri untuk perkembangannya sendiri itu ada Cina, kemudian USA, India, dan Uni Eropa merupakan negara emiter terbesar di dunia. Ya. Oke, kita lanjutkan isu biodiversitas. Nah, ini juga Pak yang sering berkembang bahwa di kebun sawit itu banyak pembunuhan satwa liar atau satwa yang dilindungi. Kemudian ada penurunan biodiversitas. Namun penelitian yang sebelumnya dilakukan sudah dilakukan di wilayah perkebunan kelapa sawit bahwa kebun sawit itu malah tidak berdampak pada penurunan tumbuhan dan satwa liar gitu, justru meningkatkan keanekaragaman jenis herpetofauna, burung dan kupu-kupu. Ini mungkin di Kelti Proteksi Tanaman mungkin juga sering itu ya Pak bergelut dengan biodiversity di kebun sawit ya Pak ya. Ya mungkin turun tapi kan tidak separah di sono kan gitu. Ya, jadi itu sebenarnya adapun mungkin pembunuhan satwa liar yang di sawit itu sebenarnya mungkin oknum ya Pak ya, oknum sendiri gitu, tapi dia diidentikan dengan semua pelaku perkebunan sawit seperti itu, padahal itu tidak sama sekali gitu, apalagi kalau kebun-kebun yang sudah menerapkan RSPO maupun ISPO. Nah, sekarang ini Mbak lanjut isu pekerjaan anak. Nah, ini salah satu yang lagi eh, marak dibicarakan ya Pak ya, bahwa perkebunan kelapa sawit itu mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, ini hoax banget sih ini karena ini apalagi untuk kebun yang menerapkan ISPO dan RSPO. Untuk perusahaan-perusahaan perkebunan itu kan ISPO itu sudah wajib ya Pak, mandatory seperti itu. Dan itu salah satu prinsipnya itu terkait dengan tenaga kerja gitu. Jadi ya tidak mungkin sih itu mungkin seperti yang di foto ini Pak gitu, ada anak-anak nemenin orang tuanya kerja, seperti apalagi kan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan penduduk sekitar ya, atau perusahaan yang berada di lingkungan masyarakat itu biasanya misalnya kerja bawa anak main gitu kan, kemudian ikut-ikut ya memang budayanya seperti itu gitu, tapi mungkin di foto dibilangnya mau pekerjakan, padahal kan tidak. Dan itu kan Mbak zaman dulu itu pun ada namanya tempat penitipan anak di perkebunan ada itu. Iya, ada. Bukan disuruh kerja, dititipkan kok malah dirawat gitu. Ya. Iya, ya bagi banyak perkebunan malah kalau misalnya kedua orang tuanya Halo. ya dijaga anaknya. Malah BPD PKS sendiri itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu ada program beasiswa bagi anak atau keluarga petani kelapa sawit itu gitu. Saya pernah lihat sendiri ya pengumumannya gitu di websitenya BPD PKS tuh bahwa BPD PKS itu punya program beasiswa bagi anak-anak petani atau keluarganya lah. Conclusion Mbak, nah ini konklusinya gimana? Ya, jadi sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa Black Campaign ini mungkin ada bisa kita ambil hikmahnya ya Pak ya. Mungkin memang itu negatif, tapi hikmahnya adalah itu merupakan kontrol sih Pak gitu. Selain memang Black Campaign ini merupakan bentuk persaingan ya di antara minyak nabati, tapi juga bisa merupakan kontrol untuk praktek-praktek pekebun atau industri yang mungkin bisa dibilang nakal lah seperti itu, atau tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan gitu. Namun melawannya seperti apa? Karena Black Campaign ini identik dengan hoax ya, atau sesuatu yang tidak benar. Gitu. Yang dapat dilakukan itu apa? Yang pertama,
kampanye positif dan edukasi kelapa sawit. Nah, tadi udah ada kita ada Black Campaign, kita siram lagi, kita balas lagi dengan kampanye positif. Nah, kita manfaatkan secara salah satunya mungkin media digital ya. Ini mungkin Pak Agus sendiri nih yang sering mengampanyekan positif mengenai kelapa sawit ya. Salah satunya juga dengan edukasi gitu, mengenal kelapa sawit, mengenalkan kelapa sawit ke masyarakat yang mungkin baik itu dia berada di sentra perkebunan kelapa sawit ataupun di luar sentra perkebunan kelapa sawit, atau bahkan yang belum pernah melihat pohon sawit itu seperti apa gitu, tapi sudah nuduh gitu lah istilahnya, nuduh industri kelapa sawit itu sendiri. Kemudian edukasi juga diperlukan untuk sejak dini kepada generasi-generasi muda atau anak-anak yang kita kenalkan ini loh, Indonesia punya harta karun atau yang selama ini salah satu penggerak perekonomian. Nah, itu adalah kelapa sawit itu. Kemudian perlu adanya monitoring dan evaluasi. Nah, tadi karena dia juga sebagai istilahnya ada nilai setitik lah seperti itu dan langsung di blow up. Nah, jadi kita juga harus gencar melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan praktik kelapa sawit berkelanjutan baik di hulu maupun hilir. Kemudian penegakan hukum juga perlu dilakukan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab tadi itu, Pak. Jadi jangan sampai praktek tidak baiknya dilakukan oleh oknum, namun seluruh industri kelapa sawit dituduh atau digeneralisasi seperti itu. Kemudian tadi yang paling penting adalah dukungan terhadap riset dan pengembangan di industri kelapa sawit, terutama yang kaitannya dengan sustainability. Nah, ini peran riset dan pengembangan sangat dibutuhkan ya Pak, sebagai bank datanya lah gitu, bank data atau penyedia faktanya gitu. Jadi kalau hoax memang harus dibalas oleh fakta gitu. Kemudian juga ngomongnya dengan data lah yang betul. Iya, seperti itu. Kita juga harus balas lagi dengan data. Kemudian juga dengan riset pengembangan ini juga diharapkan muncul teknologi-teknologi yang praktek mendukung ke arah sustainability tadi, Pak. Misalnya baik itu bahan tanaman, apakah itu water use efficiency, nutrient use efficiency, kemudian nanti pengendalian hama terpadu gitu yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian praktek mungkin di pabrik gitu yang pengolahan limbah dan lain-lain yang semuanya memang menuju ke arah sana lah, ke arah sustainability itu sesuai dengan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Iya. Itu. Terima kasih Bu Amel, ini tinggal referensinya aja ini kan. Iya, sudah. Banyak dan kita ucapkan terima kasih. Kita stop dulu. Nah, jadi itu silahkan closing statement sedikit Bu Amel mengenai Black Campaign ini tadi. Iya. Silahkan. Sebenarnya itu mungkin berlaku untuk semua. Mungkin ini Black Campaign kelapa sawit ini adalah tak kenal maka tak sayang gitu Pak. Jadi kita harus kenali dulu nih kelapa sawit gitu manfaatnya apa terhadap tidak hanya perekonomian, namun juga tadi apakah itu kesehatan, apakah itu lingkungan itu sendiri gitu. Kita kenali lagi banyak. Kalau sudah menerima hoax atau isu negatif itu jangan lupa tabayun. Nah, itu juga kita juga banyak baca-baca mengenai fakta-fakta yang sebenarnya, penelitian-penelitian yang sudah ada itu seperti apa, baru kita bisa menyimpulkan segala sesuatunya seperti itu, Pak. Jadi itu saja. Ya. Terima kasih Bu Rizky Amelia telah menyampaikan informasi secara detail mengenai Black Campaign kelapa sawit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.